Mahfud MT. Beliau dikenal sebagai seorang politisi dan juga akademisi di bidang ilmu hukum. Mahfud MT pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia dan juga menjabat posisi menteri di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kini ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berikut kami sajikan profil dan biografi Mahfud MT secara singkat beserta biodata. Biografi Mahfud MT. Beliau terlahir dengan nama lengkap Muhammad Mahfud, dikenal dengan nama Mahfud MT. Dilahirkan pada tanggal 13 Mei 1957 di Omben, Sampang, Madura. Ia merupakan anak dari pasangan Mahmudin dan Siti Khadijah. Ayahnya yang bernama Mahmudin bekerja sebagai pegawai rendahan di kantor Kecamatan Omben, Madura. Namun ia kerap berpindah-pindah tugas. Singkatan MT di belakang nama Mahfud merupakan nama singkatan ayahnya. Mahfud MT adalah anak keempat dari 7 bersaudara. 3 kakaknya antara lain Daifah, Mai Hasanah, dan Zahratun. Sementara ketiga adiknya bernama Siti Hunainah, Ahmad Subhi, dan Siti Marwiyah. Istri Mahfud MT bernama Zaizatun Nirhajati, dan dari pernikahannya tersebut Mahfud MT dikaruniai 3 orang anak bernama Muhammad Ikhwal Zain, Vina Amalia, dan Raihan Akbar. Masa kecil Mahfud MT. Mengenai masa kecil Mahfud MT, ketika berusia 2 bulan, keluarga Mahmudin berpindah lagi ke daerah asalnya yaitu Pamekasan dan ditempatkan di Kecamatan Waru. Di sanalah Mahfud menghabiskan masa kecilnya dan memulai pendidikan sampai usia 12 tahun, dimulai belajar dari surau sampai lulus SD. Latar kehidupan keluarganya yang berada di lingkungan taat beragama membuat pemberian nama Arab tersebut penting. Mahfud mengenyam pendidikan dasar dengan belajar agama Islam dari surau dan madrasah diniyah di Desa Waru, Utara Pamekasan. Ia juga bersekolah di SD Negeri Waru, Pamekasan, Madura. Memasuki usia 7 tahun, Mahfud MT disibukkan dengan belajar setiap harinya. Pagi hari menjalani pendidikan sekolah dasar, belajar di madrasah ibtidaiyah pada sore harinya, dan menghabiskan waktu malam hingga pagi di surau untuk mendalami agama. Setamat dari SD, Mahfud dikirim belajar di Sekolah Pendidikan Guru Agama PGA Negeri di Pamekasan. Pada saat itu ada kebanggaan tersendiri bagi orang Madura kalau anaknya bisa menjadi guru ngaji, ustadz, kiai, atau guru agama. Lulus dari PGA setelah 4 tahun belajar, Mahfud terpilih mengikuti pendidikan Hakim Islam Negeri PHIN, sebuah sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama yang terletak di Yogyakarta. Sekolah ini merekrut lulusan terbaik dari PGA dan MTS seluruh Indonesia. Kuliah di Fakultas Hukum UII. Mahfud tamat dari PHIN pada tahun 1978. Ia rencananya hendak melanjutkan sekolah ke PT IKI, Sekolah Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Mesir. Sementara menunggu persetujuan beasiswa, Mahfud berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Fakultas Sastra jurusan Sastra Arab Universitas Gadjah Mada. Terlanjur betah di Fakultas Hukum, Mahfud memutuskan meneruskan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dirangkapnya dengan kuliah di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Arab. Namun kuliahnya di Fakultas Sastra tidak berlanjut karena merasa ilmu bahasa Arab yang diperoleh di jurusan itu tidak lebih dari yang didapat ketika di pesantren dulu. Mengingat kemampuan ekonomi orang tua yang pas-pasan, Mahfud giat mencari biaya kuliah sendiri termasuk gigih mendapatkan beasiswa. Hal itu tidak sulit bagi Mahfud. Melalui tulisan-tulisan yang dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Masa Kini, Mahfud berhasil mendapatkan honorarium.
Begitu juga beasiswa Rektor UII, Yayasan Super Semar, dan Yayasan Dharma Siswa Madura berhasil diperolehnya. Aktivitas ketika kuliah. Sejak SMP, Mahfud MT tertarik menyaksikan hingar-bingar kampanye pemilu. Disitulah bibit-bibit kecintaannya pada politik terlihat. Pada masa kuliah, kecintaannya pada politik semakin membuncah dan disalurkannya dengan malang melintang di berbagai organisasi kemahasiswaan intra-universitas seperti Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan Pers Mahasiswa. Sebelumnya, Mahfud MT juga aktif di organisasi ekstra-universiter, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Pilihannya pada HMI didorong oleh pemahamannya terhadap medan politik di UII. Saat itu, untuk bisa menjadi pimpinan organisasi intrakampus harus berstempel sebagai aktivis HMI. Namun, dari beberapa organisasi intrakampus yang pernah ia ikuti, hanya lembaga pers mahasiswa yang paling ia tekuni. Sejarah mencatat, ia pernah menjadi pimpinan di majalah Mahasiswa Keadilan tingkat Fakultas Hukum. Ia juga memimpin majalah Mahasiswa Muhibbah tingkat universitas yang pernah dibredel pemerintahan Soeharto. Mengajar sebagai dosen. Lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1983, Mahfud tertarik untuk ikut bekerja dan mengajar di alma maternya, yakni Universitas Islam Indonesia, sebagai dosen dengan status sebagai pegawai negeri sipil. Sekian waktu menggeluti ilmu hukum, Mahfud menemukan berbagai kegundahan terkait peran dan posisi hukum. Kekecewaannya pada hukum mulai terungkap. Mahfud menilai hukum selalu dikalahkan oleh keputusan-keputusan politik. Berangkat dari kegundahan itu, Mahfud termotivasi ingin belajar ilmu politik. Menurut Mahfud, hukum tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena selalu diintervensi oleh politik. Dia melihat bahwa energi politik selalu lebih kuat daripada energi hukum, sehingga ia ingin belajar ilmu politik. Oleh sebab itu, ketika datang peluang memasuki program pascasarjana dalam bidang ilmu politik pada tahun 1985 di UGM, Mahfud tanpa ragu-ragu segera mengikutinya. Di UGM, Mahfud menerima kuliah dari dosen-dosen ilmu politik terkenal seperti Muljarto Cokroaminoto, Mokhtar Mas'ud, Ikhlasul Amal, Yahya Muhaimin, Amin Rais, dan lain-lain. Keputusannya mengambil ilmu politik yang notabene berbeda dengan konsentrasinya di bidang hukum tata negara bukan tanpa konsekuensi, sebab sebagai dosen PNS, bila mengambil studi lanjut di luar bidangnya tidak akan dihitung untuk jenjang kepangkatan. Karena itulah, selepas lulus dari program S2 Ilmu Politik, Mahfud kemudian mengikuti pendidikan doktor S3 dalam Ilmu Hukum Tata Negara di program Pascasarjana UGM sampai akhirnya lulus sebagai doktor di tahun 1993. Desertasi doktornya tentang politik hukum cukup fenomenal dan menjadi bahan bacaan pokok di program pascasarjana di bidang ketatanegaraan pada berbagai perguruan tinggi karena pendekatannya yang mengombinasikan dua bidang ilmu, yaitu ilmu hukum dan ilmu politik. Dalam sejarah pendidikan doktor di UGM, Mahfud tercatat sebagai peserta pendidikan doktor yang menyelesaikan studinya dengan cepat. Pendidikan S3 di UGM itu diselesaikannya dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Menjadi guru besar dalam waktu singkat. Didukung oleh karya tulisnya yang sangat banyak, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun makalah ilmiah. Dari lektor madya, Mahfud melompat lagi langsung menjadi guru besar. Jika dihitung dari awal menjadi dosen sampai meraih gelar guru besar, Mahfud hanya membutuhkan waktu 12 tahun, luar biasa. Hal itu
menjadi sesuatu yang cukup berkesan baginya, sebab umumnya seseorang bisa merengkuh gelar guru besar minimal membutuhkan waktu 20 tahun sejak awal karirnya. Dengan rentang waktu tersebut, Mahfud memegang rekor tercepat dalam sejarah pencapaian gelar guru besar. Dalam biografi Mahfud MT diketahui bahwa ia dikukuhkan sebagai guru besar atau profesor bidang politik hukum pada tahun 2000 dalam usia yang masih relatif muda, yakni 40 tahun. Pencapaian itu diraih Mahfud saat usia baru menginjak 41 tahun. Tidak heran jika pada waktu itu Mahfud tergolong sebagai guru besar termuda di zamannya. Satu nama yang dapat disejajarkan adalah Yusril Iza Mahendra yang juga meraih gelar guru besar pada usia muda. Karir politik Mahfud MT. Perjalanan karir pekerjaan dan jabatan Mahfud MT termasuk langka dan tidak lazim karena begitu luar biasa. Bagaimana tidak, dimulai dari karir sebagai dosen, kemudian secara luar biasa mengecap jabatan penting dan strategis secara berurutan pada 3 cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka wajar bila mana banyak orang menyebutnya sebagai manusia paripurna Indonesia. Karir Mahfud MT kian cemerlang, tidak saja dalam lingkup akademik, tetapi masuk ke jajaran birokrasi eksekutif di level pusat. Ketika di tahun 1999 sampai tahun 2000 didaulat menjadi pelaksana tugas staf ahli Menteri Negara Urusan HAM Eselon 1B. Berikutnya pada tahun 2000 dia diangkat pada jabatan Eselon 1A sebagai Deputi Menteri Negara Urusan HAM yang membidangi produk legislasi urusan HAM. Belum cukup sampai di situ, karirnya terus menanjak pada tahun 2000 sampai 2001 saat mantan aktivis HMI ini dikukuhkan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya, Mahfud ditawari jabatan Jaksa Agung oleh Presiden Abdurrahman Wahid, tetapi menolak karena merasa tidak memiliki kemampuan teknis. Selain menjadi Menteri Pertahanan, Mahfud sempat pula merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM setelah Yusril Iza Mahendra diberhentikan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM oleh Presiden Gus Dur pada 8 Februari 2001. Harus diakui, Mahfud tidak pernah efektif menjadi Menteri Kehakiman karena diangkat pada 20 Juli 2021 dan Senin 23 Juli Gus Dur lengser. Sejak itu Mahfud menjadi Menteri Kehakiman dan HAM demisioner. Pada bulan Oktober 2019, Mahfud MT ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024. Ia menggantikan Wiranto yang sebelumnya menjabat sebagai Kemenpol Hukam. Karir Pak Mahfud di bidang legislatif. Ingin mencoba dunia baru, Mahfud MT memutuskan terjun ke politik praktis. Mahfud sempat menjadi Ketua Departemen Hukum dan Keadilan DPP Partai Amanat Nasional. Di awal-awal partai itu dibentuk, di mana Mahfud juga turut membidani. Sempat memutuskan untuk kembali menekuni dunia akademis dengan keluar dari PAN dan kembali ke kampus. Meski memulai karir di PAN, Mahfud tak meneruskan langkahnya di partai yang ia deklarasikan itu. Justru kemudian bergabung dengan mentornya Gus Dur di Partai Kebangkitan Bangsa. Tidak menunggu lama, Mahfud dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Tanfid Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 2002 sampai 2005. Di tengah-tengah kesibukan politik itu, Universitas Islam Kadiri (Uniska) meminang Mahfud MT untuk menjadi rektor periode 2003 sampai 2006.
Meski bersedia, namun beberapa waktu kemudian Mahfud mengundurkan diri karena khawatir tidak dapat berbuat optimal saat menjadi rektor akibat kesibukan serta domisilinya yang di luar Kediri. Kiprahnya terus berlanjut. Kali ini di dunia politik, Mahfud terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai 2008. Mahfud MT bertugas di Komisi 3 DPR sejak 2004 bersama koleganya di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Namun sejak 2008, Mahfud MT berpindah ke Komisi 1 DPR. Di samping menjadi anggota legislatif, sejak 2006 Mahfud juga menjadi anggota tim konsultan ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Depkumham. Karir politik Mahfud di bidang yudikatif. Belum puas berkarir di eksekutif dan legislatif, Mahfud MT mantap menjatuhkan pilihan mengabdi di ranah yudikatif untuk menjadi hakim konstitusi melalui jalur DPR. Setelah melalui serangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan bersama 16 calon hakim konstitusi di Komisi 3 DPR, akhirnya Mahfud bersama dengan Akil Mukhtar dan Jimli Asidiki terpilih menjadi hakim konstitusi dari jalur DPR. Mahfud MT terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Ahmad Rostandi yang memasuki masa purna tugas. Pelantikannya menjadi Hakim Konstitusi terhitung sejak 1 April 2008 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 14/P/tahun 2008 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2008. Selanjutnya, pada pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi yang berlangsung terbuka di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa 19 Agustus 2008, Mahfud MT terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 sampai 2011, menggantikan ketua sebelumnya Jimli Asidiki. Dalam pemungutan suara tersebut, Mahfud menang tipis, 1 suara, yakni dapat 5 suara, sedangkan Jimli 4 suara. Secara resmi, Mahfud MT dilantik dan mengangkat sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis 21 Agustus 2008. Demikian biografi singkat sang manusia paripurna dari Indonesia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.